Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga sehat-sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa kembali dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, masih dengan pembahasannya sama mengenai bulan Ramadan. Sebelum belajar, marilah kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap? Oke, kita mulai ya. 3. Rukun puasa. Rukun puasa ada 2, yaitu 1. Niat. Semua amal tergantung pada niatnya. Demikian pula dengan puasa Ramadan, harus disertai dengan niat. Niat puasa Ramadan dilakukan pada malam hari sebelum terbit fajar shidik. Niat boleh dilakukan dalam hati dan boleh diucapkan dengan lisan. Lafal niat puasa seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadin an adai faradi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban pada bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Puasa seseorang tidak sah jika tidak disertai niat puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Malam yubayyitis siyama minal laili fala siyamalah. Artinya, barang siapa yang belum berniat puasa di malam hari atau sebelum subuh, maka ia tidak mempunyai puasa. Hadis riwayat Tirmizi. 2. Menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar shidik hingga terbenam matahari, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. 4. Hal yang membatalkan puasa. A. Makan dan minum. Makan dan minum bisa membatalkan puasa apabila dilakukan dengan sengaja. Apabila tidak sengaja seperti lupa, maka hal itu tidak membatalkan puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa lupa bahwa ia berpuasa, kemudian ia makan dan minum, maka hendaklah disempurnakan puasanya, yaitu melanjutkan puasa hingga tiba berbuka. Sesungguhnya Allah yang memberi makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. B. Muntah dengan sengaja. Muntah yang tidak disengaja tidak membatalkan puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa terpaksa muntah karena kelelahan atau karena sakit, tidaklah wajib mengqadha atau mengganti puasanya. Barang siapa mengusahakan muntah atau muntah dengan sengaja, maka hendaklah ia mengqadha atau mengganti puasanya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Hibban. C. Haid dan nifas. D. Hilang ingatan atau gila. 5. Sunah-sunah puasa. Di dalam puasa disunahkan mengerjakan hal-hal sebagai berikut. A. Makan sahur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makan sahurlah kamu, sesungguhnya makan sahur itu berkah, yaitu menguatkan badan dan menahan lapar karena puasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. B. Mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, senantiasa umatku selalu dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Ahmad. C. Membaca doa ketika berbuka puasa. Doa berbuka puasa adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu ذهب الظماء وابتلت العروق
wa thabatal ajru insyaallah. Artinya, ya Allah, karena Engkau saya berpuasa dan kepada Engkau saya beriman. Dengan rezeki pemberian Engkau saya berbuka. Dahaga telah hilang, kerongkongan telah basah, dan mudah-mudahan ganjarannya ditetapkan. D. Meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak berguna seperti berkata kotor, dusta, dan bertengkar. E. Memperbanyak amal kebajikan, yaitu amal kebaikan seperti bersedekah dan membaca Al-Quran, karena satu huruf dalam Al-Quran akan dibalas dengan 10 kebaikan. F. Berbuka dengan kurma, yaitu sesuatu yang manis atau air. Rasulullah SAW bersabda, Nabi Muhammad SAW berbuka dengan rutab, yaitu kurma tua sebelum salat. Kalau tidak ada, minum beberapa teguk. Hadis riwayat Tirmizi. G. Memberi makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memberi makanan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, maka ia mendapat ganjaran sebanyak ganjaran orang yang berpuasa itu, tidak kurang sedikit pun. Hadis riwayat Tirmizi. H. Memperbanyak itikaf, yaitu berdiam diri di masjid dengan tujuan melakukan ibadah hanya karena Allah. 6. Orang yang diperbolehkan tidak berpuasa. Ada beberapa orang karena hal-hal tertentu diperbolehkan tidak berpuasa. Beberapa orang tersebut adalah sebagai berikut. A. Orang yang sakit. Orang yang sakit diperbolehkan tidak berpuasa karena dikhawatirkan sakitnya tambah parah. Orang tersebut harus mengqadha puasanya, yaitu mengganti puasa sejumlah hari yang ditinggalkannya atau hari pada saat tidak berpuasa. Waktu menggantinya adalah pada saat dia sembuh dan setelah bulan Ramadan. B. Musafir, yaitu orang yang dalam perjalanan jauh sejauh lebih kurang 80.640 km. Orang tersebut wajib mengqadha puasanya. C. Orang lanjut usia yang sudah lemah, yaitu tidak kuat lagi berpuasa karena usianya yang sudah tua. Orang tersebut berkewajiban membayar fidyah, yaitu sesuatu yang harus diberikan kepada fakir miskin, berupa makanan sebagai pengganti dia meninggalkan puasa. D. Orang yang sedang hamil dan menyusui. Kedua orang tersebut berkewajiban mengqadha dan membayar fidyah apabila tidak berpuasa karena khawatir terhadap janin atau bayinya. 7. Cara mengerjakan puasa. Dalam mengerjakan puasa, sebaiknya diperhatikan hal-hal berikut. A. Saat makan sahur, telah berniat untuk melaksanakan puasa Ramadan esok hari karena Allah. B. 10 menit sebelum waktu subuh tiba, sebaiknya menghentikan makan, minum, dan segala hal-hal yang membatalkan puasa. C. Waktu maghrib tiba, segera berbuka. Usahakan dengan kurma atau sesuatu yang manis atau sekedar air. Sekian pembahasan materi hari ini, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.